Berkaca pada sentimen-sentimen yang sebenarnya ini relatif cukup positif begitu dari adanya pemangkasan suku bunga, tapi sejauh mana kita masih harus mewaspadai gejolak dari global? Apakah memang sepenuhnya ini kita tinggal melihat seperti apa gejolak yang ada di dalam negeri saja begitu, atau menurut Ibu masih banyak yang harus diwaspadai dari global hingga akhir tahun nanti? Sudah pasti semua mata memantau pemilu Amerika di bulan November, itu satu. Terus kedua, semua mata juga tidak bisa dipungkiri melihat perlambatan ekonomi di China, ya, yang membuat produk-produk China maupun manusia-manusianya, banyak sekali orang China yang decide untuk pindah ke Indonesia, kalau kita notice juga ya. Jadi kondisi Indonesia ini memang masih menarik. Kita adalah jewel yang cukup bersinar gitu ya. Maksudnya potensi di Indonesia itu masih cukup besar. Namun yaitu faktor pemilu di Amerika, faktor perlambatan ekonomi di China, dan jangan lupa perlambatan ekonomi di Indonesia pun sudah di depan mata, di mana PMI manufaktur turun, terus daya beli maupun gairah konsumer Indonesia, terutama middle class ya, kelas menengah itu juga sudah mulai melemah. Jadi itu adalah faktor yang patut kita waspadai. Baik, Ibu Lisa, kita melihat bursa domestik kita sudah menyentuh all time high. Lalu seperti apa ekspektasi hingga akhir tahun? Akan ada di berapa bursa domestik kita? Dan apakah menurut Ibu penguatan ini terlalu cepat? Nah, ini cukup menarik karena sebenarnya kalau kita perhatikan pemain-pemain investor ataupun trader di Indonesia itu cukup selektif ya. Persentase retail itu semakin mengecil. Jadi kalau kita pantau didominasi oleh inflow asing itu cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat indeks kita naik itu pada saat inflow asing banyak masuk ke Indonesia, dan itu adalah antisipasi suku bunga turun. Nah, kita lihat di bulan September nanti, 18 September, Fed akan pengumuman. Itu sudah jelas ya, sudah diantisipasi dan sudah price in semuanya. Apakah berikutnya, langkah berikutnya The Fed untuk agresif menaikkan lagi, itu yang akan menjadi kunci. Jadi kalau saya boleh prediksi, indeks kita akan naik lebih tinggi lagi, memungkinkan ke 8.000, yes. Tapi apakah secara secara fundamental kita bisa stay strong at that level? It all depends. All depends. Baik, lalu bagaimana dengan yield SBN 10 tahun? Menurut Ibu akan ada di level berapa hingga akhir tahun? Kita kan sekarang sudah turun ya dari level 6,8 ke level 6,65, 6,75. Kelihatannya kita juga akan bertengger di situ karena untuk naik juga kelihatannya tidak mungkin. Tendensi BI untuk cut rate juga sudah di depan mata, walaupun tidak akan agresif. Jadi range masih tetap di angka 6,6 sampai 6,7. Baik, terkait dengan pertumbuhan investor, Ibu melihat akan seperti apa hingga akhir tahun, terutama juga dengan peluang dan gejolak yang ada baik dari dalam dan luar negeri? Baik, September secara overall kalau kita lihat tarik data 10 tahun ke belakang adalah bulan merah. 80% chance indeks kita itu merah sebenarnya. Namun ini kan masih awal September ya. Dan kita lihat Fed meeting tanggal 18 itu juga everybody already expecting a cut rate. Jadi kelihatannya mungkin ada anomali September ini IHSG masih tetap bertengger di level di atas 7.500. Kita lihat berikutnya adalah momentum di bulan Oktober. Baik, dan kita mengingat isu terkini di pasar modal ini adanya fraud berupa suap dalam pelaksanaan IPO. Tanggapan dari Ibu seperti apa? Apakah ini memang nyata adanya, sering ditemukan suap seperti ini atau seperti apa? Ya, ini cukup menarik dan cukup heboh lah ya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan bagi regulator SRO untuk berkaca dan mungkin untuk memperbaiki diri ya. Mumpung kita juga udah in the second half of this year dan dengan faktor geopolitik dan lain sebagainya, mungkin ada baiknya untuk kita retreat, memperbaiki internal kita sendiri gitu, SRO terutama bursa. Jadi kalau dilihat jumlah IPO pun juga sekarang mengalami pengetatan, which is good.
Jadi memberikan kesempatan kepada emiten-emiten yang sudah melantai untuk bisa memperbaiki kinerja dan lain sebagainya. Baik, apakah menurut Ibu ada regulasi yang harus diperbarui karena masih ada celah-celah di dalamnya atau dari pengawasannya aja yang sebenarnya harus diperketat? Sebenarnya dari pengawasan ya harus diperketat ya. Jadi kita cukup terakhir ini terutama sejak zaman COVID kan jumlah IPO marak ya. Peningkatannya sangat amat signifikan karena kita mencoba mengejar quantity versus quality. Jadi ini adalah warning alert mungkin buat kita punya bursa untuk lebih menyaring dan memberikan penilaian lebih baik lagi pada emiten-emiten yang melantai. Baik, lalu apakah menurut Ibu ini akan mempengaruhi kepercayaan investor? Kelihatannya tidak ya, maksudnya apa yang sudah terjadi ya terjadi. Mungkin perbaikan ke depannya juga masih bisa dilaksanakan, it's never too late juga ya. Maksudnya bursa juga memberikan inisiatif-inisiatif kan, juga sudah dilakukan FCA dan monitoring ketat, itu semua sudah dilakukan juga oleh bursa. Jadi kepercayaan investor harusnya tidak, kita lebih pantau situasi fundamental maupun geopolitik. Baik, tapi bagaimana kepercayaan investor terhadap saham-saham IPO saat ini kalau menurut Ibu? Ya again, mungkin yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu ya. Maksudnya mereka juga sudah melantai. Ya it's the survival of the fittest. Jadi memang yang sudah terlanjur melantai dan tidak ada fundamental dan memang barangnya itu sedikit sampah, itu sendiri itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Jadi harusnya kepercayaan investor tidak terlalu shaky. Jadi mungkin investor bisa lebih hati-hati dalam memilih emiten-emiten yang mereka mau invest.